subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai moderator silaturahim pada pagi hari ini, Ummu Azza Hajari Kazanul Masjid. Yang saya hormati para pimpinan ya, Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan banggakan para guru, para pendidik, para pengasuh ya, dan para mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada silaturahim pertemuan pada pagi hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, tentu alhamdulillah wa syukrulillah. Saya ajak kita semua yang berada di ruang virtual ini, yang hukumnya adalah hukumnya satu majelis, ya, walaupun kita berjauhan secara fisik, tapi hukumnya satu majelis karena kita berada pada satu ruang virtual. Jadi dalam majelis ini saya ajak kita semua yang hadir untuk tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan kesempatan pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, tidaklah berlebihan Bapak-bapak dan Ibu ya, yang saya hormati dan saya banggakan, kalau saya mengingatkan kita semua yang hadir di tempat ini kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering sekali manusia itu tidak mampu menyikapinya dengan baik. Artinya dia tidak mampu memperlakukan dua nikmat itu sesuai dengan nilainya dan kadar. Ada yang benar-benar menyia-nyiakan dua nikmat itu, ada juga yang menggunakannya tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan kadar dan kemuliaan dari dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhatu. Yang pertama nikmat kesehatan, ya. Dan yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang. Nah, menariknya Bapak-bapak Ibu ya, termasuk para pimpinan Pusat Muslimat dan Ananda yang saya lihat juga ada hadir di sini para mahasiswa-mahasiswi. Menariknya adalah seakan-akan ya, walaupun hadis ini diucapkan 14 abad lebih yang lalu oleh tuntunan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, namun rasanya ya, esensi atau isi dari hadis ini seakan ditujukan kepada kita pada masa pandemi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dua hal yang memang terasa betul ya pada saat sekarang ini. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Jadi sekaranglah terasa betul bahwa nikmat kesehatan itu adalah suatu nikmat yang wajib untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya yakin juga Bapak-bapak Ibu ya yang hadir bersama-sama kita mendengar satu kabar berita, misalnya yang sebagai contoh saja ya, yaitu almarhum Bapak Haji Muhammad Amin, sahabat saya, selama berjuang ya, untuk bersama-sama berkhidmat sebagai pemimpin di NTB, itu beliau tanpa disangka-sangka wafat. Ya. Jadi padahal beliau kan ya relatif seorang yang sangat sehat ya, tapi karena situasi takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, beliau wafat kemarin. Artinya bahwa kita diingatkan ya terus-menerus oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa kesehatan itu sangat penting. Karena itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, maka satu hal yang kita ambil adalah bahwa yang masih sehat seperti kita ya, Bapak-bapak Ibu,
Alhamdulillah wa syukrulillah, wajah-wajah yang saya saksikan pada pagi hari ini, mari kita jaga kesehatan kita sebaik-baiknya. Dan menjaga kesehatan itu ya tentu dengan ikhtiar dan juga dengan doa. Ikhtiar itu dengan ikhtiar dan juga dengan tawakal. Ikhtiar itu ada dua macam, ikhtiar yang lahiriah, mengikuti protokol kesehatan dan seluruh hal yang disampaikan oleh para ahli. Juga ada ikhtiar batiniah, ikhtiar yang non lahiriah, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua dengan tawakal. Nah, itu cara kita menjaga kesehatan. Saya mengajak betul-betul untuk mari Bapak-bapak Ibu, terkhusus ya selain kita semua yang di sini ada pengurus muslimat, tapi terkhusus juga untuk Ananda semua para mahasiswa-mahasiswi. Jaga kesehatan baik-baik karena tanggung jawab Ananda ke depan itu sangat besar ya. Baik tanggung jawab pribadi, tanggung jawab dalam konteks keluarga, tanggung jawab dalam konteks organisasi NWDI kita yang membutuhkan kiprah dari Ananda semua, dan juga tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Lalu yang kedua, dalam hadis ini juga Rasulullah SAW ingatkan pada satu hal yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu al-faragh. Al-faragh itu secara literlek atau harfiah artinya kekosongan. Ya. Dalam bahasa kita itu waktu luang atau kesempatan. Nah, inilah yang kedua juga menurut saya penting ya, Bapak-bapak dan Ibu, dalam era pandemi ini, era yang menyebabkan kita ya tiba-tiba berada dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, salah satu dari keadaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu adalah tiba-tiba ada terasa kesempatan ya, ada waktu yang kita belum pernah belajar untuk memanfaatkannya atau menggunakannya, ya, meresponnya, ya. Yaitu waktu yang tiba-tiba misalnya kita harus stay at home ya, al-julus fil bait misalnya, diam di rumah. Nah ini suatu keadaan yang menciptakan situasi yang mungkin belum pernah kita pelajari. Tidak ada dulu, saya ingat di Muallimin saya tidak pernah belajar ya. Situasi katakanlah seperti yang kita temui pada masa pandemi ini. Di Al-Azhar juga dulu saya tidak pernah dapat katakanlah pendidikan atau bahan ya terkait dengan bagaimana hidup di era pandemi. Nah, ternyata kita hidup sekarang di era pandemi. Nah, karena itu mari kita ingat hadis Rasulullah SAW al-faragh ya, bagaimana agar waktu katakanlah kesempatan ini tidak kemudian pertama tersia-siakan ya, dan yang kedua kita pakai, tapi kita pakai dalam hal-hal yang ternyata tidak menghadirkan kemaslahatan untuk kita. Nah ini yang saya ajak di awal ya. Karena itu saya terima kasih ya kepada moderator juga, alhamdulillah tadi memulai ini dengan sangat efisien ya, jadi tidak berpanjang-panjang tapi langsung kita mulai kepada esensinya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan setelah ajakan bersyukur adalah mari juga kesyukuran ini ya, saya ingin untuk kita ingatkan diri kita ya, dalam konteks kita berorganisasi. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk memelihara semangat perjuangan. Ya. Masih ada di tengah kita perjuangan Al-Maghfurlah. Ya. Organisasinya sekarang kita berada pada organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islam. Alhamdulillah. Betapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak perjuangan yang digagas dengan niat baik, tapi kemudian karena satu dan lain hal ya, termasuk diantaranya karena generasi yang meneruskan itu tidak memiliki visi dan pemahaman. Akhirnya perjuangan yang mulia itu kemudian hilang ya, ditelan oleh sejarah. Nah, saya yakin kita semua termasuk Ananda, para mahasiswa-mahasiswi, santri dan santriwati, ya, tentu juga para pendidik, guru-guru, ustadz dan ustazahnya, kita tidak ingin perjuangan Al-Maghfurlah itu selesai. Ya. Pada masa kita ingin kita mampu menjadi bagian dari orang-orang yang mengestafetkan
Nah, karena itu mengestafetkan itu kan membutuhkan upaya-upaya, membutuhkan langkah-langkah, dan insya Allah Zoom meeting atau pertemuan virtual pada pagi hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita bagaimana kita mampu membawa, mengemban dan juga mengestafetkan nilai-nilai perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, karena itu saya ajak untuk kita bersyukur, terlebih juga ini adalah bagian dari cara kita bertasyakur, ya, menyambut 1 Muharram 1443 Hijriah, ya, yang insya Allah beberapa hari yang akan datang akan tiba. Sekaligus juga pada bulan seperti inilah biasanya kita memperingati ultah NWDI kita. Jadi anggaplah ya bahwa ini sebagai bagian dari kita bertasyakur menyambut ya 1 Muharram ya tahun perjuangan, dan juga menyambut NWDI kita ya yang lahir pada 1937 yang lalu. Artinya sekitar 84 tahun yang lalu NWDI kita dilahirkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dan sampai sekarang alhamdulillah Allah masih jaga di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak Ibu, ya, tentang tema pada hari ini. Ya, ketika saya disodorkan oleh Ummu Azza tema ini, ya saya setuju ya, dan saya sambut baik, dan saya bersyukur ya karena memang tema ini adalah tema yang sangat penting untuk kita semua. Kenapa sangat penting? Tholabul ilmi di masa pandemi. Tholabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Kalau dalam Islam, Al-Maghfurlah mengajarkan di pondok dulu, ya, di pengajian-pengajian beliau, kata tholabul ilmi itu adalah keseluruhan upaya manusia untuk belajar dalam kehidupan. Mau dia di sekolah, mau dia di rumah, mau dia di bawah asuhan guru, mau dia di bawah asuhan orang tua, mau dengan sejawatnya dalam bentuk diskusi dan muzakarah, serta semua ya, proses pembelajaran kita dalam kehidupan, itu namanya tholabul ilmi. Nah, sekarang ada kekhususan ya yang dirasakan oleh kita semua, yaitu terkait dengan waktunya. Jadi masanya, tholabul ilmi di masa pandemi. Nah, kenapa ini penting ya, Bapak-bapak dan Ibu? Saya ingin kaitkan lagi dengan yang saya sampaikan kedua tadi tentang organisasi kita. Jadi perjuangan Al-Maghfurlah. Perjuangan Al-Maghfurlah itu jelas sekali ya, kalau Bapak-bapak Ibu perhatikan ya. Nah, saya di sini coba mau saya mau share screen ya. Saya mau share screen untuk dibaca bersama ya, dibaca bersama. Nah, dibaca bersama. Nah, ini kelihatan Bapak-bapak Ibu? Kelihatan dokumen ini? Kelihatan. Alhamdulillah kelihatan. Nah, coba kita baca bersama nih. Mungkin tidak semua kita pernah melihat ini ya. Ini dokumen manifesto atau dokumen pendirian dari NBDI. Nah, ini perlu muslimat juga melihat ya. Bagaimana Al-Maghfurlah mendirikan NBDI itu, apa-apa yang diungkap oleh beliau ya. Ini juga walaupun terkait dengan NBDI, tapi sesungguhnya mencerminkan tentang perjuangan Al-Maghfurlah secara keseluruhan. Saya baca saja ya. Pancor 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah. Keputusan tentang pendirian Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah NBDI. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat beberapa hadis yang diantaranya. 1. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, dalam kurung kaum wanita. No bound kuning mic no. Yang kedua, an-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhatil biladu wa idza fasadat fasadatil biladu. Yang artinya kaum wanita merupakan tiang negeri. Apabila kaum wanita itu baik, negeri itu menjadi baik. Dan apabila kaum wanita itu tidak baik, maka negeri itu rusak.
Menimbang titik 2. 1. Bahwa berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, maka kaum wanita perlu diberikan pengajaran dan pendidikan agama agar tidak ketinggalan dari kaum lelaki. Sebab kaum Hawa adalah teman sejawat kaum lelaki, berjuang membela agama, menjalankan kebenaran, memberantas kebatilan, kegelapan, dan kezoliman, memajukan masyarakat negeri dalam menuju kebahagiaan dunia akhirat. 2. Oleh karena kaum lelaki sudah mempunyai madrasah tempat menuntut ilmu, yaitu Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI dalam kurung NWDI, maka kaum Hawa perlu dibuatkan madrasah agar mereka dapat belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu lain seperti kaum lelaki. Dan madrasah untuk kaum Hawa ini kita namakan akan dia Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah dalam kurung NBDI. Memutuskan titik 2, menetapkan titik 2, 1. Membentuk dan mendirikan madrasah khusus tempat kaum wanita menuntut ilmu agama dan ilmu-ilmu lain, yaitu Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. 2. Ditetapkan di Pancor pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah dalam kurung 21 April 1943 Miladiyah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratim mustaqim. Pendiri KH.M. Zainuddin Abdul Majid. Nida Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, masih bisa dilihat ini Bapak-bapak Ibu? Masih. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau mau difoto saja screen ini ya untuk mengingatkan ya. Seperti ini guru kita ya memandang suatu proses pembelajaran. Seperti ini guru kita meletakkan ya asas-asas perjuangan ya. Jadi kalau kita lihat Bapak-bapak Ibu dari dokumen ini ya jelas sekali ya. Pertama, bahwa Al-Maghfurlah itu meletakkan perjuangan ya, tholabul ilmi itu sebagai sesuatu yang sangat asasi ya. Maka di sini dimuatkan tholabul ilmi faridah ya. Kalau bahasa ulama faridah itu satu tingkat bahkan ya, kalau menurut sebagian ulama satu tingkat di atas sekedar kewajiban. Jadi tholabul ilmi faridah itu artinya tholabul ilmi itu bukan sembarang kewajiban, tapi dia satu faridah. Ya. Jadi faridah itu suatu kewajiban yang sangat dikuatkan, ya. Yang sangat ditekankan. Ya. Untuk siapa? Untuk semua. Ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, jadi ini menunjukkan ya, kan kenapa guru kita sampai mengambil satu hadis ini di antara sekian ribu hadis yang terkait ya, dengan katakanlah perjuangan. Karena memang asas dari perjuangan beliau adalah tholabul ilmi. Jadi proses untuk menuntut ilmu. Lalu yang kedua, itu beliau memuatkan hadis An-Nisa Imadul Bilad. Bahwa kaum perempuan itu adalah tiang negeri. Apabila baik, ya, kaum wanita itu baik, negeri itu baik. Nah ini juga menunjukkan ya Bapak-bapak Ibu, bahwa tholabul ilmi kita itu oleh Al-Maghfurlah diarahkan untuk satu tujuan. Tidak hanya sekedar untuk menjadi modal kita masing-masing, pinter sendiri-sendiri, gitu ya, ngerti sendiri-sendiri, tapi diarahkan oleh beliau untuk ya bagaimana proses pembelajaran itu bisa menghadirkan kemaslahatan, tidak hanya untuk orang per orang, tapi juga untuk kehidupan kolektif kita. Dalam bahasa di sini, imadul bilad, al-bilad, ya, untuk negara, untuk bangsa. Nah, kemudian menimbang juga jelas sekali ya, bahwa tholabul ilmi itu berguna untuk apa? Ternyata banyak sekali kan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya sangat esensial ya. Kita memaknakan tholabul ilmi itu sebagai satu instrumen strategis ya. Alat yang tidak harus ada di tangan kita. Untuk apa? Membela agama, menjalankan kebenaran, memberantas kebatilan, kegelapan, dan kezaliman, memajukan masyarakat negeri untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu, itu
bahasa Al-Mafurlah ya di dalam mendirikan NBDI. Dan saya pikir itu juga menjadi pengingat bagi kita ya. Saya mohon itu dibaca ya, manifesto itu atau dokumen deklarasi pendirian NBDI itu mencerminkan ya, bukan hanya untuk NBDI tapi untuk keseluruhan perjuangan kita, bahwa tholabul ilmi itu posisinya sentral ya, bahwa memang perjuangan ini adalah perjuangan tholabul ilmi ya, melalui jalur pendidikan. Karena itulah ya Bapak-bapak dan Ibu, saya ingin kita semua dengan pemahaman ini kemudian kita bisa mengapresiasi diri kita ya, bahwa kita bersyukur siapapun yang sekarang berada di sekolah-sekolah NWDI ya, di madrasah, di perguruan tinggi yang mengajar, melaksanakan proses tholabul ilmi, dia benar-benar sedang menjalankan esensi dari perjuangan Al-Mafurlah Maulana Syekh. Ya, termasuk juga semua warga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, ya, kita semua sebagai orang tua di rumah masing-masing, kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita, ya, sebagai guru kita mendidik murid-murid kita, ya, sebagai murid, didengar suara saya? Jelas, Tuan Guru, jelas. Oh ya, soalnya tadi saya lihat di chat itu ada yang bilang kok suaranya nggak ada. Baik, jadi saya ingin ibu-ibu, bapak-bapak ya, termasuk Ananda semua para mahasiswa-mahasiswi, mari kita apresiasi diri kita. Apa arti mengapresiasi diri kita? Kita mensyukuri keberadaan kita. Kita menghargai diri kita ya. Karena menghargai posisi kita sebagai pendidik ya, sebagai orang yang berada dalam proses tholabul ilmi, ini sesuatu yang sangat penting. Karena dengan itulah kemudian kita akan bisa menghargai ilmu juga. Ya. Kita kemudian juga akan tertantang dan terdorong untuk memanfaatkan ya kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu yang keempat ya saya ingin sampaikan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau guru kita Al-Mafurlah Maulana Syekh seperti itu ya, meletakkan tholabul ilmi, maka bagaimana tentang kita sekarang? Mengimplementasikannya, bagaimana mengoperasionalisasikannya, bagaimana menjalankannya. Anggaplah visi ini amanah ya, di pundak saya. Kira-kira kalau bahasa jamak-jamaknya Al-Mafurlah mengatakan, Zainal Majdi, nih amanah tholabul ilmi ya, untuk dibawa dan digunakan ya, untuk dijalankan. Lanjutkan proses tholabul ilmi ini. Ya, tentu saya sebagai pendidik harus memahami ini. Demikian juga Bapak-bapak Ibu ya. Bapak-bapak Ibu yang ada dalam perguruan tinggi NWDI ya, sekolah-sekolah NWDI, madrasah-madrasah NW kita semuanya. Itu seakan-akan ya, itu lisanul halnya adalah ya, Al-Mafurlah memberikan kita amanah. Lalu bagaimana kita menjalankan amanah? Nah, inilah yang mungkin perlu Bapak-bapak Ibu ya, untuk kita untuk kita pahami, kita renungkan, dan kemudian juga bisa kita implementasikan. Bagaimana menjalankan amanah ini? Nah, yang pertama ya, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, yang pertama terkait dengan tholabul ilmi, menjalankan. Yang pertama, mari kita kembali ya kepada bagaimana Allah pertama kali menyampaikan wahyunya kepada Rasul yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu dari Allah itu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, belajarlah, membacalah. Nah, di sini ada hal yang menarik ya, untuk kita menjadi bahan di dalam memahami ya bagaimana mengimplementasikan tholabul ilmi. Yang pertama, di situ ada bismi rabbika. Jadi proses tholabul ilmi kita itu adalah dengan nama Allah. Jadi kita bawa nilai-nilai ilahiyah itu. Artinya apa? Bahwa tholabul ilmi ini tidak boleh lepas ya dari semua tuntunan-tuntunan agama. Jadi bukan hanya memasukkan ilmu sebanyak-banyaknya di kepala, tapi agama ingin meminta kita supaya ilmu itu kemudian menjadi
panduan kehidupan. Ya. Jadi ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menghadirkan kemaslahatan. Dan kemaslahatan paling tinggi itu adalah, ya, kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, manis dada ilman, walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa huda. Orang yang tambah ilmu, tapi tidak tambah dekat kepada Allah, maka dia tidak tambah hidayahnya, maka dia sesungguhnya semakin menjauh. Jadi ilmu yang menghadirkan kedekatan kepada Allah. Jadi nggak boleh lepas. Itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh lepas ya. Kita selalu, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata para ulama, perintah di sini itu dilepaskan dari ruang dan waktu serta objek. Ya. Jadi perintahnya belajarlah. Ruangnya di mana nggak disebut sama Allah. Ya. Waktunya kapan nggak disebut juga. Objeknya apa juga tidak disebut. Nah, ini kata para ulama, ya, ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan, ya, kepada pertimbangan-pertimbangan kita, kepada kesepakatan-kesepakatan kita, kepada situasi-situasi kita untuk mewujudkan thalabul ilmi itu seperti apa. Jadi ruangnya nggak dibatasi. Allah tidak mengatakan iqra wa ta'allam fil fusul saja misalnya. Belajar di kelas saja, tidak. Allah tidak menyebut kata rumah secara eksplisit. Allah tidak menyebut majelis secara eksplisit, tapi belajar, baca. Di mananya tidak disebut. Nah, ini artinya apa? Ruang pembelajaran itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kan sekarang termasuk tempat kita sekarang sedang bertemu ini ruang virtual yang tidak terbayang, ya. Bahkan pada masa Allah yarham al-maghfurlah Maulana Syekh juga mungkin belum terbayang kayak begini. Dan memang tidak ada zaman beliau kan. Jadi majelis itu masih langsung muqabalatan atau muwajahatan bahasa kita, lihat langsung dalam satu majelis. Ternyata sekarang ada ruang pembelajaran virtual. Ruangnya dibuka oleh. Lalu yang kedua, kapannya juga dibuka, ya. Karena itu sekarang kita bisa belajar kapan saja. Bukan hanya di mana saja, tapi juga kapan saja. Jadi bahan-bahan pembelajaran itu sudah demikian mutawafir, ya. Ruang-ruangnya banyak sekali. Dalam setiap waktu kita bisa belajar. Ya, kalau membuka misalnya katakanlah YouTube, ya, atau yang lain, itu banyak sekali bahan-bahan pembelajaran. Mau pagi bisa, mau siang bisa, mau sore bisa, mau malam bisa, dan seterusnya. Lalu yang ketiga juga esensi, ya, bahan apa sih yang dibaca itu tidak disebut juga dalam ayat. Artinya apa? Allah serahkan, ya, perkembangan ilmu pengetahuan itu semuanya harus kita pelajari. Tentu saja yang memang menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan. Karena itu di perguruan-perguruan kita, ya, termasuk juga di Universitas Hamzan Wadi, di IAIH, kemudian di Ma'had, dan di sekolah-sekolah kita juga, bahan-bahan pembelajaran itu terus kita perkaya. Karena memang itulah satu esensi yang disampaikan oleh agama. Ya, bahan pembelajaran itu silahkan dikembangkan. Metode pembelajaran itu silahkan diciptakan, silahkan dikreasikan. Waktunya juga silahkan diatur, disesuaikan dengan kebutuhan. Tempatnya juga silahkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, karena itu kalau kita sudah memahami ini, maka yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mari kita memahami situasi yang ada sekarang ini bukan sebagai aiqah, bukan sebagai kendala, ya, tetapi justru sebagai tantangan, bahkan kesempatan, ya, tahaddi atau fursah, ya. Jadi bukan sebagai handicap, tapi sebagai challenge dan bahkan sebagai opportunity. Nah, inilah cara kita memandang, ya. Kalau kita memandang ini sebagai hambatan, maka yang keluar dari waktu ke waktu adalah keluhan-keluhan, ya. Tidak habis-habis mengeluh, ya. Padahal agama mengajarkan kepada kita untuk selalu mencari mencari sudut pandang yang positif, ya, terhadap situasi apapun yang sedang kita hadapi. Karena itu yang kedua, di dalam bagaimana kita mengimplementasikan thalabul ilmi ini adalah bahwa mari kita lihat, ya, kita pandang kesempatan ini, ya, sebagai
situasi ini sebagai satu kesempatan untuk kita justru lebih mampu memanfaatkan ini di dalam proses. Lalu yang ketiga, saya ingin sampaikan dalam konteks kita mengoperasionalkan atau mengimplementasikan thalabul ilmi dalam masa pandemi ini adalah bahwa kita harus sadar, kita harus ingat ya. Coba dibaca tadi manifesto yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah ketika mendirikan NBDI itu. Beliau memuat hadis kedua itu adalah An-Nisa, ya, yaitu secara keseluruhan. Ya. Jadi Al-Maghfurlah tidak memilih, ya, katakanlah hadis yang di situ menyebut tentang individu-individu, tapi Al-Maghfurlah menyebut hadis yang memang kaitannya secara kolektif. Artinya apa? Bahwa thalabul ilmi adalah proses kolektif kita. Semua harus berperan. Tidak bisa hanya satu pihak saja. Tidak bisa hanya satu arah saja. Tapi semua harus berperan untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu dalam konteks ini Bapak-bapak Ibu, ya, saya betul-betul berharap bahwa mari kita letakkan diri kita semua sebagai satu bagian dari satu kesatuan, proses yang utuh. Jadi agama memang mengajarkan ada thalib, ada muallim, ada guru, ada murid. Ya memang seperti itu. Ya. Ada orang tua, ada anak. Tetapi ketika dalam proses pembelajaran, semua pihak ya, itu harus terlibat dengan aktif. Nah karena itu saya minta betul ya kepada bapak-bapak dan ibu, para pendidik, ya, guru-guru yang ada di sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita, bapak ibu para dosen, ya. Dan kita semua juga sebagai orang tua, karena thalabul ilmi di keluarga itu juga tidak kalah penting, apalagi pada masa-masa sekarang ya. Mari kita bangun sinergi ya, dengan lingkungan kita dengan baik. Ya, artinya di kampus bangunlah sinergi, walaupun tidak bisa offline ya, seperti biasa, tapi di dalam daring itu diciptakan suasana ya, dan keadaan yang kondusif. Ya. Nah, silahkanlah berkreasi ya. Tapi sekali lagi itu bermula dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari satu sistem. Jadi kita tidak merasa lebih daripada yang lain, tapi kita bagian dari satu sistem yang semua bagian itu punya peran yang sama penting ya, untuk mewujudkan kesuksesan. Demikian juga dalam keluarga. Ya. Nah, dalam keluarga juga sama ya, antara orang tua. Misalnya saya juga sebagai seorang bapak ya, seorang ab ya, sebagai seorang orang tua ya. Saya juga punya tanggung jawab ya. Saya punya anak-anak ya, yang juga harus saya berikan terus proses pendidikannya ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai seorang suami ya juga saya harus mendidik, membangun proses pendidikan juga bersama dengan istri saya. Kita semua seperti itu. Jadi mari kita jadikan ya proses pendidikan itu sebagai proses bersama, ya, bersama-sama. Ya, karena kalau kita lihat perspektif Al-Quran, kalau bicara tentang manusia sebagai orang per orang itu lemah sekali kelihatannya. Tapi ketika Allah bicara manusia sebagai satu kesatuan, itu maka terlihat kekuatannya. Ya, jadi ketika bicara sebagai satu jamaah, satu kebersamaan, itu terlihat kekuatan ya, dari manusia itu ya, sebagai bagian dari karunia Allah. Nah ini yang ketiga yang ingin saya sampaikan, perspektif ya, membangun kebersamaan dan sinergi. Kemudian yang keempat juga yang ingin saya sampaikan dalam konteks bagaimana kita thalabul ilmi ya, di dalam masa pandemi ini, bahwa thalabul ilmi itu kalau dalam bahasa Al-Maghfurlah kan beliau sering mengutip al-isnadu minad-din ya. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka siapapun bisa bicara apapun. Itu sering dikutip oleh beliau. Lalu yang kedua, beliau juga sering mengutip inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu-ilmu ini adalah bagian dari agamamu. Karena itu lihat siapa
orang yang menjadi sumber untuk mengambil ilmu-ilmu agama, ya, atau ilmu-ilmu yang kamu perlukan. Nah, ini hal yang keempat yang ingin saya sampaikan, yang penting juga dalam situasi seperti ini, yaitu pada saat kita sekarang ya berada pada masa katakanlah infijarul ma'lumat kata orang, masa ledakan informasi. Ya, di mana-mana informasi itu berseliweran ya, berita-berita, data-data, informasi ya. Baik itu di tayangan-tayangan, di postingan-postingan, dan di media sosial itu banyak sekali. Mari kita ingat ya petuah dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh ya, yang mengutip ucapan-ucapan para ulama. Betapa pentingnya ya. Pertama, ada proses untuk kita memilih dan memilah ya. Memilih dan memilah informasi-informasi yang ada. Dan saya ingin sampaikan bahwa mudaris itu muwajjih ya. Mudaris atau orang tua bahkan itu muwajjih. Muwajjih itu apa artinya? Muwajjih itu adalah yang mengarahkan. Jadi dia tidak hanya sekedar fasilitator ya. Kalau bahasa sekarang itu misalnya guru adalah sahabat, dia fasilitator, dia teman. Benar, tapi ada esensi juga sebagai pendidik, yaitu muwajjih, mengarahkan. Karena itu kewajiban dari guru-guru dalam lingkup kita ya, sekolah-sekolah NWDI, mulai dari Rodotul Atfal sampai ke Jamiah, itu untuk mengarahkan proses pembelajaran itu supaya menjadi proses yang diberkahi Allah. Ya. Termasuk bahan-bahannya juga itu diarahkan. Ya. Jadi tidak tidak berarti bahwa ketika kita membangun kebersamaan lalu kemudian kita tutup mata saja ya tentang bagaimanapun prosesnya, apa saja yang dibaca oleh anak-anak kita, bagaimana mereka menganalisa sesuatu, kita biarkan saja, tidak seperti itu. Tapi kita arahkan, ya, kita dudukkan proses itu, sehingga kalau dalam bahasa Al-Maghfurah dalam manifesto tadi itu adalah menuju kepada bahagia dunia akhirat. Ya, jadi kita arahkan supaya anak-anak kita juga bisa terbangun, ya. Katakanlah potensi-potensi intelektual dan potensi-potensi yang lain itu, dan kemudian bisa matang ya, dalam hal yang baik. Nah, jadi ini juga menurut saya penting, Bapak-bapak dan Ibu, karena terlalu banyak berita-berita yang juga tidak ada manfaatnya. Bahkan mengarahkan itu juga sampai harus masuk kepada, ya, bisa masuk kepada bagaimana kita mengatur ya, penggunaan waktu ya, dari murid-murid kita, dari anak-anak kita, sehingga waktu itu bisa termanfaatkan ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, ini 4 hal yang menurut saya penting ya. Dan terakhir, hal yang kelima yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan thalabul ilmi pada masa pandemi ini adalah bahwa semua proses thalabul ilmi ini kita letakkan juga ya, di dalam tadi saya sudah singgung ya, kita ini kan berorganisasi, sehingga ketika thalabul ilmi juga tidak hanya bahan-bahan keilmuan yang kita transformasikan, kita ajarkan, ya, kita sampaikan, tapi juga nilai-nilai perjuangan. Gitu. Sehingga saya berharap, misalnya kita semua berharap ya, keluar mutakharrijin, alumni-alumni dari sekolah-sekolah kita, dia tidak hanya pintar, ya, dia tidak hanya cerdas, tapi juga mengerti tentang visi, misi, dan tujuan ya, perjuangan NWDI, perjuangan Al-Maghfurlah. Ya, lulus dari universitas, lulus dari IAIH, lulus dari ma'had, ya. Mereka mengerti, faham. Ya, kefahaman itu penting tentang visi dan misi perjuangan, tentang tempat di mana dia menuntut ilmu itu. Nah, ini yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya dalam masa pandemi, dan juga sesungguhnya pada masa-masa yang lain. Nah, di dalam setiap keadaan, tidak hanya transfer ilmu, tapi juga transformasi nilai, menanamkan nilai-nilai perjuangan. Itu 5 hal yang dapat saya sharing, dapat saya sampaikan ya, sebagai bagian dari pertama ya, tentu kita mensyukuri karunia Allah,
Dan yang kedua, bagaimana kita mensyukuri karunia Allah dengan memanfaatkan ruang kesempatan yang tercipta oleh pandemi ini. Jadi saya ingin menyampaikan ini ruang dan kesempatan. Jangan kita lihat sebagai kendala dan kesulitan saja, gitu ya. Jadi cukuplah keluhan-keluhan. Sudah kita hampir 2 tahun masuk di pandemi ini, ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita mengeluh. Kalau sudah 2 tahun, ya tentu kita harus menyesuaikan diri. Ya. Itu namanya takayuf, adjustment. Ya, itu suatu proses untuk beradaptasi. Ya. Dan sebagaimana dulu Al-Maghfurlah pada saat awal-awal mendirikan sekolah, beliau ditekan-tekan ya oleh Belanda, ditekan-tekan oleh Jepang, tapi beliau beradaptasi, ya, menyesuaikan sampai akhirnya loloslah ya madrasah ini dari tekanan-tekanan Belanda, Jepang, bisa hidup ya pada masa kemerdekaan dan seterusnya sampai masa sekarang. Nah, ini juga satu kecerdasan, suatu kearifan yang diajarkan oleh Maulana Syekh kepada kita. Perubahan situasi tidak boleh menciptakan menghasilkan keluhan-keluhan, tetapi perubahan situasi itu harus menghadirkan juga strategi-strategi dan cara-cara kita untuk menangani situasi itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq wal hadi. Mbak acara. Sama. Suaranya Tuan Guru hilang. Oke, hilang lagi. Halo, assalamualaikum. Masuk? Oke, masuk. Ya, makasih. Ada suaranya, Ibu-ibu? Oke, ada Bu. Jadi Tuan Guru tadi terputus di sana. Enggak terdengar ya? Terdengar. Ini sudah Terdengar. telepon, Bu. Jadi tadi terputus di Mac saya, kemudian coba Cuma masuk udah sesaat aja kok nggak terdengar. full capacity. Oh, Masya alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Jadi kita terpaksa berbagi selayar berdua, Tuan Guru. Baik, kalau audiens ada yang punya pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan untuk 3 pertanyaan pertama, Tuan Guru ya. Boleh. Mungkin tidak hanya pertanyaan, tapi bisa juga sharing atau menyampaikan pengalaman ya. Silakan. Suaranya Bu, hilang suaranya. Mana ini sudah masih kedengaran? Sudah terdengar bagus, terdengar bagus. Silakan kita bersegera ya, disebutkan nama dan kalau dari sekolahnya di mana, kalau barangkali guru mengajarnya di mana. Silakan. Ada yang ingin ini ada Assalamualaikum, Muazzam yang baca Tuan atau Guru, Tiang ingin bertanya, untuk mengembangkan potensi sebagai mahasiswa, apa saja yang bisa kita lakukan untuk pergerakan? berbentuk pergerakan? Kita lakukan berbentuk pergerakan. Dari Sucita Anissa Belia, Istiqomah, namanya panjang sekali ini. Universitas Hamzan Wadi. Alhamdulillah. Untuk mengembangkan potensi sebagai mahasiswa.
Langsung mau? Ya, langsung deh. Baik, terima kasih Ananda, mahasiswa ya di Universitas Hamzah Wadi. Alhamdulillah, menurut saya ya, jadi bagaimana membangun gerakan ya. Nah, yang namanya gerakan itu kan beda sama program. Kalau program itu bisa ditulis oleh siapapun ya, bisa diteorikan oleh siapapun ya. Tapi dia belum tentu menghadirkan perubahan besar. Tapi kalau gerakan, ya, dia kalau diproses dengan baik, dia pasti akan menghasilkan manfaat yang besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun gerakan? Ya, kalau membangun gerakan, yang pertama tentu ada visi yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya, jadi ada semangat, ada kesepahaman tentang ide gagasan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Semakin banyak yang memiliki gagasan itu semakin baik. Karena gerakan itu kalau diusung oleh sebanyak mungkin orang, dia akan menjadi gerakan yang lebih efektif. Lalu yang kedua, dari kata gerak itu sendiri. Ketika sudah ada kesamaan visi dari banyak orang, ya katakanlah mahasiswa-mahasiswi sudah punya kesamaan visi, melihat misalnya, ya ini kan kita masa pandemi. Oh ternyata di wilayah di dekat universitas kita di Pancor misalnya ya, pelaksanaan prokes ternyata masih rendah misalnya, ini misalnya saja. Kemudian masih banyak pengumpulan massa, entah mungkin di pasar atau di tempat-tempat umum gitu yang seakan-akan tidak ada pandemi misalnya. Nah kemudian ya dibangun ya visi ya bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Yuk kita berperan bersama. Itu kira-kira. Ini harus kita bisa bekerja sebagai kader perjuangan NWDI karena Al-Mahfurlah itu ingin betul ya kita itu bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Nah, terbangun kesepahaman ini lalu yang kedua dari kata gerakan itu bergerak gitu. Jadi setelah visi terbangun ya bergerak bekerja bersama-sama. Jadi itu dua hal yang paling esensial ya. Selebihnya yang namanya dana, yang namanya fasilitas itu semua bisa mengikuti ya. Jadi kalau kita sudah punya visi yang sama ya terkait sesuatu, lalu kita punya teman yang juga punya visi yang sama, teman itu ternyata banyak, kita terus perbanyak, perbesar, lalu bergerak bersama, itu insya Allah akan menghasilkan kemanfaatan. Dan sekali lagi, sesuai dengan filsafat Iqra tadi ya, bahwa kita sesuaikan ya, gerakan kita, tolabul ilmi kita dengan situasi dan kondisi, maka kalau kita lihat situasi pandemi ini, ya inilah pandemi ini yang menjadi bahannya untuk kita bersama-sama bergerak untuk menanggulangi. Kira-kira seperti itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang raise hand barangkali yang ingin menjadi penanya berikutnya? Iya, Ibu. Yang mungkin Umi ada. Ibu. Nah, coba disorot yang bertanya biar kita lihat. Ibu Novi Umi, Asmiat. boleh yang bertanya, Umi? Mana ini yang bertanya? Nah, ini Oh, Ibu Mimin. Iya. DKI. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau sedikit bertanya, bagaimana trik-trik menerapkan nilai-nilai perjuangan, terutama perjuangan kita Nahdlatul Wathon kepada putra-putri kita supaya tidak kalah oleh arus di zaman digital sekarang ini. Itu saja mungkin Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Tuan Guru ya. Iya, Ibu Mimin dari mana, Ibu? Dari DKI Pak, Jakarta. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu, silaturahim bisa jumpa pagi hari ini. Saya sama Umu Azza senang sekali. Alhamdulillah. Nah, tentu kalau bicara bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan untuk anak-anak kita. Yang pertama kan kita harus tahu dulu apa nilai-nilai perjuangan itu. Jadi yang mau kita isi anak-anak kita itu apa saja. Nah, kalau Al-Mahfurlah kan sering menyampaikan yakin, ikhlas, sabar, istiqomah ya, sebagai nilai-nilai perjuangan. Lalu esensi perjuangan apa? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berwawasan kebangsaan atau keindonesiaan. Nah, ini harus kita pahami dulu. Nah, jadi kalau kita sampaikan ke anak-anak kita apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah?
yang berwawasan keindonesiaan itu, ya, keislaman dan kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Nah, kita jelaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Ada di situ nilai yang disebut dengan tawasud, ya, nilai-nilai moderasi, tidak ekstrim, ya, tapi moderasi, pertengahan. Lalu ada nilai tawazun, yaitu keseimbangan. Keseimbangan itu menyangkut proporsionalitas, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada juga nilai misalnya al-i'tidal, ya, komitmen pada kebenaran dan kebaikan. Nah, itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Lalu bisa digunakan misalnya contoh-contoh, maaf, contoh-contoh dalam kehidupan nyata yang ada sekarang tentang bagaimana sih misalnya nilai tawasud, ya, nilai moderasi itu. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia, ya, kita bisa sampaikan ke anak-anak kita. Misalnya dalam satu hal ada dua kelompok yang satu sama lain itu sampai saling menghujat, saling menjatuhkan, saling mencerca. Nah, kita kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh ikut ke dalam arus seperti itu, tapi selalu berada pada posisi yang moderat, ya, tidak beda boleh saja, dan kita berbeda dalam kehidupan itu dalam banyak hal, tapi bukan berarti ketika berbeda itu kemudian merusak kehormatan orang yang berbeda dengan kita dan seterusnya. Jadi itu yang pertama, kita pahami dulu apa yang kita sampaikan, nilai-nilai apa saja. Nah, kalau kita bicara misalnya 4 hal tadi, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah, yaitu yakin itu kan bisa dibahasakan, ya, untuk anak-anak kita sekarang. Jadi dalam misalnya mereka proses untuk menuntut ilmu, ya, kita sampaikan, ya, bahwa bangun keyakinan, ya, bahwa ilmu itu adalah karunia Allah yang bisa menjadi jalan kebaikan untuk masa depan. Jadi kita bisa membahasakan nilai-nilai itu dalam keseharian mereka. Misalnya nilai kesabaran juga, ya, dalam situasi banyak, misalnya anak-anak kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Nah, bisa disampaikan, misalnya ilustrasi saja. Oh, kita harus sabar. Coba lihat dulu misalnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ya, bisa disampaikan. Dulu beliau dalam perjuangan yang demikian baik, nilai-nilainya itu tidak selalu mendapat respon yang baik. Bahkan seringkali kemudian banyak yang menghina, mencerca, tapi beliau tetap berjalan dalam cita-cita. Jadi saya pikir itu Ibu Mimin, jadi pertama kita pahami apa yang kita sampaikan, lalu yang kedua kita ilustrasikan dengan keadaan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan saya pikir jangan kita juga terlalu pesimis, Ibu, ya. Ada bahasa wah sekarang anak kita ini larut dalam hal-hal yang tidak baik. Menurut saya masa sekarang ini tidak hanya membawa hal-hal yang tidak baik, tapi juga banyak sekali membawa hal-hal yang baik. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih, Bu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Guru, sambil menunggu peserta berikutnya yang raise hand atau barangkali mengirimkan pertanyaan, jadi seorang guru sendiri juga harus terus mengisi dirinya. Ya. Dia harus, kalau nggak ada isinya apa yang mau dibagikan, begitu. Ya, ya. Jadi harus matang betul, mantap betul konsep Ibu untuk dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk-bentuk yang adaptif bagi anak-anak kita. Ya, ibaratnya mungkin muazzah, ya, ilustratif gitu. Ya, guru itu katakanlah misalnya seperti wadah besar gitu, ya. Lalu murid-murid itu seperti gelas-gelas kecil lah gitu, ya. Kalau tidak ada isinya, wadah itu apa yang mau dituangkan gitu ke gelas-gelas itu. Jadi karena itu juga, ya, orang tua, ya, saya sebagai seorang tua juga, muazzah juga, ya, kami terus belajar setiap hari, setiap saat. Demikian pula guru-guru semua, ya, sebagai pendidik kita belajar supaya ada yang bisa kita isi buat murid-murid kita dan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir barangkali Tuan Guru, ya. Saya bertanya Umi Azza. Nah, silakan Ibu. Ibu Suhartiwi. Ibu Suhartiwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu Suhartiwi di Universitas Hamdan Wadi, kebetulan lagi pendidikan S3. Ini sudah mau 2 tahun Pak Tuan Guru berada di rumah. Jadi
dilema kami sekarang yang sedang S3 ini adalah karena Zoom, jadi ya pelayanan pun kadang-kadang ya kesibukan masing-masing dosen kan berbeda-beda gitu. Jadi kami di sini butuh kekuatan bagaimana kami menghadapi ini agar kami segera clear lah kuliah kami, kemudian karena kami Putus Bu Suhartiwi. Putus ya. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Ya, jadi intinya Bu Suharti mungkin sinyalnya ya atau ininya Mas kurang bagus. Tapi intinya saya ngerti ya, Ibu Suhartiwi tadi menyampaikan tentang kondisi yang tidak biasa sebagai seorang kandidat S3 ya, yang mungkin dalam bayangan beliau itu bisa lebih bisa lebih intensif lah ya, seperti halnya dalam situasi-situasi normal. Cuma begini Ibu Suhartiwi, saya ingin tadi menyampaikan bahwa cukuplah kita melihat pandemi ini sebagai hambatan. Mari kita rubah mindset kita sebagai tantangan dan juga opportunity atau kesempatan. Benar kesempatan tatap muka berkurang, tapi kesempatan untuk memperluas referensi itu kan bisa bertambah. Ya, benar bahwa offline kita itu terhambat, tetapi proses pembelajaran kita sesungguhnya itu tidak pernah terhambat. Ya, jadi ini kan lebih kepada psikologis ya Bu Suhartiwi, rasanya kok gimana kurang afdol gitu. Kita belajar S3 tapi kok di rumah saja, ini gimana sih ilmu saya nanti, itu psikologis saja sebenarnya. Karena sekali lagi kalau kita lihat bagaimana Allah membahasakan Iqra, itu Allah meletakkan ilmu itu lintas batas ya, lintas ruang, lintas waktu ya, dengan segala medium. Karena itu Bu Suhartiwi tetap semangat insya Allah ya. Jadi ilmu S3-nya itu tidak kalah afdolnya ya, bahkan itu ilmu S3 plus insya Allah ya. Yang S3 biasa plus pandemi gitu. Jadi ini kesempatan-kesempatan yang sesungguhnya juga kalau Ibu selesai dalam masa ini, nanti sekian waktu yang akan datang, Ibu akan tercatat ya bahwa saya Ibu Suhartiwi itu adalah doktor ya, atau lulusan S3 yang berhasil, yang melewati kendala-kendala pandemi dan kemudian mencapai gelar doktor. Ya. Jadi itu justru insya Allah menjadi kebaikan insya Allah di masa yang akan datang. Semangat ya Bu Suhartiwi, dan untuk kita semua tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Suhartiwi, Tuan Guru dan audiens sekalian. Sekarang sudah pukul 11:06. Tadi kita memulai pukul 11:05. Nah, ini 10:05. Pukul 10:05. Kita sudahi sampai di sini. Kita sama-sama kita tahu bahwa menurut psikologi itu konsentrasi terbaik untuk bentuk tatap muka seperti ini bagi orang dewasa itu 40-45 menit. Jadi kalau kita lanjutkan ini mungkin Tuan Guru tingkat konsentrasinya juga sudah menurun. Terima kasih. Saya berharap bisa kita persering lagi forum-forum seperti ini, majelis-majelis seperti ini untuk sama-sama mengisi kita. Semoga apa yang telah kita laksanakan menjadi seperti yang tadi kutipan Al-Maqullah Maulana Syekh yang kita baca bersama, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Itu menjadi salah satu tujuan dari Talibul Ilmi. Semoga kita semua dapat meraih kebahagiaan dunia akhirat melalui Talibul Ilmi ini. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru silakan kita tutup. Oke, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa ya. Saya memimpin doa, diaminkan, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan doa pusaka ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa
وارزق الكل حلالا دائما وأبدا أعظم الخير وانفق ولا شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر ربنا ربنا قبل أن تأتينا ربنا يا وانصرنا في العشاء والذكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام وخاصا هداني من الفتن وهي لها على السنن وانصرنا في العشاء والذكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام وخاصا هداني من الفتن وهي لها على السنن وانصرنا في العشاء والذكر وصلاة الله تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام وعلى صحب المصابيح الكرام أمرتك فانسبحت فيها الحصوات وتدريش ماء الحمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبني أمرتك فانسبحت فيها الحصوات على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبني أمرتك على معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وبني والظاهري اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم ulul albab. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan yang baik dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, maka niscaya kami orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banat bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu insyaallah pada peringatan Muharram dan sekaligus juga tasyakur UMWDI kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru.